Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Berarti untuk menjadi yang terbaik itu tidak bisa dipisah dari Al-Qur'an, baik mengajarkan maupun belajar. Quran berbahasa Arab, berarti bahasa Arab ikut di dalamnya. Apa yang kita pelajari setiap Sabtu ini insyaallah untuk mewujudkan keinginan kita agar kita menjadi orang yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Kalau itu nawaitu kita, kalau itu motivasi kita, saya yakin insyaallah Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan bagi kita semua. Kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dua kali pertemuan kita sudah bahas tentang fi'il madhi. Ibu sekalian, bapak sekalian yang saya hormati, untuk menyederhanakan agar kita sampai kepada target kita bukan membuat kalimat, gitu ya. Kita bukan membuat kalimat. Kan kadang-kadang yang terasa beratnya itu ketika kita membuat kalimat Zahaba Ahmad wa Muhammad. Iya repot karena kita buat kalimat. Kita pasif. Tinggal dengan harapan dimanapun kita buka ini kita bisa terjemahin, kan gitu. Orang di sini udah dibaris kok. Di sini nggak ada yang salah di sini, gitu. Ya, itu panduan kita. Jadi kita tinggal, mengapa di sini pakai zahaba? Karena di sini subjeknya dua orang. Ya, kita tinggal o aja, semuanya o gitu. Ya, semuanya nanti o jadinya. Kita bukan membuat kalimat. Ya. Nah, itu untuk membuat kalimat tentu beda kelasnya. Ya. Yang jelas menurut saya yang menjadi penting bagi kita hari ini adalah bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dan sedikit memahami apa yang kita itu kan itu tujuan kita ya. Jadi kadang dalam contoh saya sering menumbuhkan hal-hal yang seperti tadi. Kalau Du Fatimah misalnya zahabat, ya mungkin bagi orang yang menangkap di situ agak sulit. Itu sebabnya saya berusaha untuk mengangkat ayat Qur'annya gitu. Ya. Jadi yang subjeknya kita tidak penting, jangan terlalu dipusingkan. Yang bagi kita penting sekarang ini fi'il madhinya menunjuk satu orang kah, dua orang kah, mereka kah. Saya rasa dua kali pertemuan sampai di situ bisa dipahami. Saya akan pakai waktu ini setengah jam untuk finishing fi'il madhi.
kemarin saya baru berkisar pada kata kerja yang sehat. Kata kerja yang sehat. Ada kata kerja yang hurufnya itu namanya huruf sakit, huruf ilat, ya. Sehingga nanti kalau kita tidak jeli, kalau kita tidak bahas ini, nanti akan ada yang terlewatkan, ya, gitu. Nanti bagaimana cara? Kembali lagi, fokus kita menerjemahkan, bukan membuat kalimat. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ambil beberapa contoh. Bismillah. Ini, saya ambil contoh ini. Sebelum saya jelaskan, saya ingin tanya dulu. Ini fi'il madhi bukan? Tahu dari mana? Sebelum huruf akhir mati. Itu kata kuncinya dulu. Sebelum akhirnya mati. Dan akhirnya itu ta, tu, na, ya kan? Ta, tu, na. Itu sudah ada di sini kita semua, ya. Sudah di sini kita semua. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang kemarin, misalnya sami'tu, itu relatif mudah kita fahami. Sami'tu, aku telah mendengar. Ini berarti a, i, a. Ini namanya huruf sehat. Ya, kalau dari 3 huruf itu, misalnya ini fa'ala, ini masih huruf sehat. Kalau terdapat misalnya huruf di sini ada huruf alif, waw, ya. Ini 3 huruf itu yang disebut huruf sakit. Ya, apakah huruf sakitnya di awal, apakah huruf sakitnya di tengah, apakah huruf sakitnya di akhir? Ya, itu. Ini tersendiri bahasannya. Tapi karena fokus kita menerjemahkan Quran, artinya kita seketemunya terjemahin. Nah, ini saya kemukakan beberapa contoh ini. Nanti saya lihat dasarnya dari apa. Kalau yang mati, huruf akhir mati, kita ingat dari nomor berapa? Urutan nomor berapa? 6 kan? 6. Berarti mereka perempuan. Jadi huruf ini mati ini itu mulainya dari urutan nomor 6. Mereka perempuan, orang ketiga jamak. Gitu ya. Ini kalau saya hubungkan lagi, ini asal katanya dari kata kola. Ini asal katanya dari kata taba. Ini asal katanya dari ja'a. Mengapa saya sampaikan? Coba. Allah Akbar. Sekarang kita coba latih. Yuk, jangan tulis dulu. Saya keluarin dulu ja'a. Ja'a. Dia satu orang laki-laki telah datang. Oke. Kalau dia 2 orang laki-laki telah datang? Ja'a. Bukan la tambah alif kan? Ja'a. Kalau mereka telah datang? Ja'u. Betul? Dia satu orang perempuan datang? Ja'at. Kan ja-nya panjang ya? Ja'at. Dia 2 orang perempuan telah datang?
Kan tambahan cuma ta. Ta, ja'ata. Oke. Udah mudeng? Ini. Ya gitu. Oh enggak, tenaon-naon. Ya, silakan nyontek teneon-neon itu mah. Oke, saya ulang. Ja'a, dia satu orang laki-laki telah datang. Kalau dia dua orang laki-laki, tambah saja alif. Ja'a. Mereka telah datang, diukan. Tambah waw mati alif. Ja'u. Dia perempuan datang, tambah saja ini ja'at. Dia dua orang perempuan datang, ja'ata. Oke? Sekarang coba, mereka perempuan telah datang, gimana jadinya? Harusnya ja'na kan? Harusnya ja'na. Tapi karena di sini ada huruf alif, ini kan ja'a itu sama dengan ja'a atau bisa ja'na. Nah ini yang saya maksud, nggak usah kita ribetin dengan urusan gini, kita contek aja, kita ketemu di Quran ji'na. Ngerti nggak maksud saya? Kita buat so simple gitu. Iya, kita buat sesimpel mungkin. Kita temukan di Quran ada ji'tu, ji'na. Kita lihat terjemahannya, kami telah datang, aku telah datang. Berarti ini mulainya dari nomor 6 kan? Perubahan mati. Ya, berarti bukan ja lagi jadinya, tapi jadi ji. Oke, sampai situ paham? Ini dulu nih. Jangan nanti kita ketemu seperti ini kita jadi nggak mudeng. Ini apa sih? Gitu. Ya? Kan kalau seandainya ja'a kan ja'na, kan gitu bahasanya. Atau kalau dipanjangin ja'na. Nah, nggak mungkin itu panjang mati itu nggak mungkin. Ya? Maka solusinya adalah ji. Nah, berarti untuk mereka perempuannya menjadi ji'na. Mereka perempuan telah datang. Kalau sudah dapat yang nomor 6 ini, maka di bawah tinggal nyontekin. Ji'ta, ji'tuma, ji'tum, ji'ti, ji'tuma, ji'tunna, ji'tu, ji'na. Nah sekarang yang menjadi pelajaran kita adalah bahwa ada masanya ja'a menjadi ji. Oke? Nih satu contoh. Garis bawah ini. Mengapa kok berubah yang tadi misalnya fa'alna, fa'alta? Karena ini huruf sehat. Ini ada huruf sakit alif. Oke? Sampai di situ paham? Fokus kita bukan membuat kalimat, fokus kita menerjemahkan yang sudah ada di Quran. Nah, harapan saya untuk bisa menerjemahkan kita ngeh. Ngeh itu ji itu ternyata asalnya dari ja'a. Kan jauh loh kalau bahasa kita. Ja'a kok jadi ji? Kok jadi kasroh gitu? Oke? Satu. 2. Taba. Taba itu artinya kembali, atau sering kita pakai terjemahkan dengan taubat. Taba, dia satu orang laki-laki telah bertaubat. Kalau dua orang? Taba. Mereka? Tabu. Dia perempuan? Tabat. Tanya panjang dulu. Tabat. Dia dua orang? Tabata. Di situ nggak ada masalah kan? Ja'a tadi juga nggak ada masalah. Nanti jadi masalah yang nomor 6. Kan nomor 6 kemarin kata Pak Ustadz huruf akhirnya dimatikan tambah dengan na, kan gitu. Coba sekarang gimana mau matikannya? Iya kan? Sementara di tengahnya ada alif loh. Iya kan? Di tengahnya ada alif loh. Tabna, nggak pernah dengar kita begitu. Iya kan? Nah, solusi yang diberikan oleh orang Arab bukan tak lagi tapi menjadi tu. Berarti pertama tadi ji. Ya.
Nanti insya Allah akan saya inventarisir yang pola J ini dalam Quran ada berapa, nanti kita coba ya. Nanti saya buat beri contekannya lah, kopiannya ya. Kedua, sekarang dari ta menjadi tu. Kan kalau kita ikutin yang pertama saya sampaikan, kalau untuk membuat yang nomor 6 huruf akhirnya dimatikan tambah na. Oke? Itu nggak ada masalah kalau huruf sehat, sepanjang apapun kata dasarnya nggak ada masalah. Istaghfaro, istaghfarna, kelar. Ista'ana, ista'na, nggak ada masalah. Tapi ketika yang seperti ini bermasalah. Solusinya bukan ta lagi tapi menjadinya tub. Nah, berarti mulai di sini. Tubna. Mereka perempuan bertaubat. Tubna. Kalau sudah dapat yang nomor 6 ini tinggal lanjutin ke bawah. Berarti fokus kita kemana nih? Fokus kita kemana? Melihat bagaimana perubahannya di dalam Al-Quran. Mengenali perubahannya dalam Quran sehingga kita bisa menterjemah. Kalau yang sehat, saya rasa insya Allah kita sudah bisa menterjemahkan. Gitu. Nah, berarti di sini kola, kultum. Nah, coba paling kultum. Kan kalau orang nggak tahu itu dari kata apa? Iya kan? Kultum. Wa iz kultum ya Musa. Kultum. Kalau kita nggak tahu kan dari mana ini? Oh, berarti kan huruf dimatikan, berarti kula dong jadinya. Nggak nemu. Gitu. Ya, berarti harusnya tadi satu orang berkata kola, dua orang kola, mereka kolu, dia perempuan kolat, dua orang perempuan sampai nomor 5 berarti nggak ada masalah. Sampai di situ bisa dipahami? Berarti baru muncul masalah yang nomor 6. Karena harus akhirnya harus dimatikan. Sama juga tadi, tab nggak ada tab, atau kol nggak ada kol. Solusi yang diberikan oleh bahasa yang tadi fathah jadi dhammah, kul. Berarti kalau mereka perempuan berkata kulna. Nah, kalau sudah mereka perempuannya dapat, tinggal urutin aja orang kedua. Kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultuna, kultu, kulna, kelar, udah. Kola. Oh, itu. Qailun itu isim fa'il. Orang yang berkata telah berkata. Tapi kolanya tetap kola kan? Kola artinya dia satu orang itu. Dia satu orang telah berkata. Siapa dianya? Qail yang berkata. Iya, kola qailun. Qailunnya itu sebagai subjek. Jadi sekarang ini kalau ini juga nggak ada masalah. Ini contoh ini. Hada kan? Ini berarti huruf sakitnya di sini kan? Huruf sakitnya disejajar dengan lam. Hada. Yuk, coba kita ubah. Dia satu orang telah mendapat hidayah. Saya hada. Dua orang? Hada. Mereka? Hadu. Dia perempuan? Hadat. Dia dua orang perempuan? Hadata. Mereka? Hadaina. Keren. Ini kan jadinya jadi ada ya titik kan? Jadinya hadaina. Ini masih lurus-lurus lah tadi. Yang tadi yang beda itu. Kola jadi kul, taba jadi tub. Saro yasiru, saro yasiru, saro artinya berjalan. Saro yasiru, berjalan. Kalau kita membuat dia satu orang laki-laki berjalan, saro, dua orang saro, mereka saru, dia perempuan
Sarot. Dua orang? Sarota. Itu. Nah, kalau untuk bentuk telahnya, bentuk merekanya nanti, ini jadinya jadi pola ini. Jadi mereka perempuan telah berjalan, kan sama ini ada huruf sakit di tengah. Ya, bukan sarna, bukan. Tapi jadinya pola ini. Sirna. Nanti kalau ini kita pakai, kita bisa mengelompok-ngelompokkan sendiri. Oh, berarti saro itu satu kelompok dengan jaa. Ya, huruf yang fathah tadi jadi kasro. Taba sama kola satu kelompok. Ya. Hada, nanti ada lagi yang ini, Roma. Roma ada ya. Roma artinya apa Roma? Melempar. Jadi Roma irama, melempar irama gitu. Iya, Pak. Iya, itu masih masuk lah ya. Masih masuk lah. Cuman kalau di sininya kan tidak kelihatan ada huruf ya kan ini? Berarti dia baru diberi titik ketika nanti dia mau dimatiin. Itu baru ketemu nanti di nomor 6. Roma, dia satu orang melempar. Dua orang, Roma. Mereka melempar, Romu. Dia perempuan, Romat. Dua orang, Romata. Mereka perempuan melempar, Romaina. Oke? Berarti di kelompok 6 aja ya, kelompok 6. Mulainya itu saya menyebut begini, saya menyebut masalahnya begini. Untuk huruf-huruf yang ilat ini itu bermasalah di nomor 6. Karena ada masalah dalam mematikan, maka bahasa Arab memberi solusi. Ja jadi ji, ta jadi tu. Contohnya, tubna, kulna. Ya, insyaallah saya janji next saya akan saya coba cari di Quran, tetap dari Quran, di ayat berapa yang ini begini, ini kelompoknya di mana, kelompoknya di mana. Tapi ingat kembali bahwa fokus kita sekedar itu. Saya takut jangan ada kesan sulit gitulah ya. Saya takut jangan ada kesan sulit. Jadi ini cuman kita kenali ini sehingga nanti dapat jadi panduan dalam menerjemahkan. Sampai di sini paham? Kita pindah bahasan. Sekarang masuk ke fi'il mudhari'. Konsepnya sama dengan fi'il madhi. Fi'il mudhari' sama konsepnya dengan fi'il madhi. Ya, bedanya madhi mudhari' itu hanya soal waktu. Satu masa lalu, lampau. Yang kedua sekarang dan yang akan datang. Nah, prinsip memahaminya sama. Contoh misalnya, qultu, aku telah berkata. Kita dapat memisahkan jadi dua. Berkata kata kerja, aku sebagai itu rumus itu nggak boleh hilang. Sering saya temukan orang menerjemahkan teks, ya, kadang-kadang sulit untuk kita pahami. Untuk mencari apa kata kerja, siapa subjeknya, kadang-kadang sulit kita pahami. Nah, ini yang kita jadikan ini sebagai pelajaran. Karena kalau sudah sulit memahami siapa subjeknya, dapat dipastikan tidak akan sempurna memahami satu ayat. Betul nggak? Itu dia. Jadi qultu, aku telah berkata. Telahnya itu untuk menjelaskan waktu. Akunya sebagai subjek, berkatanya kata Terus kembangkan polanya sampai 14. Ya, sekarang kita masuk fi'il mudhari'. Perubahan mudhari' itu juga 14.
Kalau dari kemarin kata dasar mudhari yang 3 huruf itu ada 3 pola kan ya? A U A I A. Nah, untuk menentukan barisnya yang mana kembali ke kamus. Sementara untuk fi'il mudhari, mudhari'nya untuk yang 3 huruf, kemungkinan barisnya juga 3. Sama. Ini ikut yang mana dan sebagainya, semuanya harus kembali ke kamus. Itu sebabnya dalam kamus ada bentuk telah pasti disulis bentuk sedangnya. Ya, itu kalau kita bicara rumitnya sedikit. Kalau dibalikin sederhananya lagi, kan kita tinggal terjemahin yang ada, gitu loh. Jadi saya harus kembalikan ke situ supaya kesan sulitnya itu tidak ada di sini kita. Yang ingin saya tonjolkan adalah betapa mudahnya kita menterjemah Al-Qur'an itu. Saya anggap ini begini, tidak usah saya baris. Ini nanti untuk bentuk sedangnya bisa menjadi yaf ilu, bisa menjadi yaf alu, bisa menjadi yaf ulu. Untuk mempertegas I A U. Itu aja. Berarti kemungkinan bentuk sedang dari yang 3 huruf seperti ini yang sengaja saya tidak baris. Ini artinya bisa fa'ala, bisa fa'ula, bisa fa'ila. Karena kemungkinan itu 3, maka kemungkinan sedangnya pun juga ada 3. Bisa yaf'ailu, yaf'alu, yaf'ulu. Ini saya tantangin ketua DKM ini. Saya tantangin, saya senang nantangin ya. Ini 8 kali pertemuan nanti, pertemuan ke-9 kita review. Kita review. Bukan ujian ntar nggak ada yang datang. Ntar nggak ada yang datang. Jangan sebut ujian, review ya. Kita review ya. Reviewnya berkaitan dengan materi yang kita pelajari ini. Nanti untuk 2 orang yang terbaik dikasih hadiah. Terserah DKM ngasih hadiah apa. Kan enaknya saja tuh enggak. Terserah DKM ngasih apa. Setuju enggak? Memotivasi ya? Memotivasi gitu. Memotivasi. Gitu. Fokusnya tetap tadi fi'il madhi, subjeknya siapa, ya, itu aja. Fi'il madhi, kata kerjanya apa, subjeknya siapa, itu aja dulu ini kita, ya. Sekarang fi'il mudhari dengan pola yang sama, kata kerjanya apa, subjeknya siapa. Nah, subjek siapa itu berkaitanlah dengan 3 orang, orang ketiga, orang kedua, orang pertama. Orang ketiga itu berapa? Yang 1 orang, 2 orang, atau 3 orang? Laki atau perempuan? Orang kedua juga sama. Oke. Sampai di sini paham ini? Ini wawasan dulu. Kita nggak usah dipusingin. Mengapa di sini I, mengapa di sini A, mengapa di sini U dulu dari sononya. Kita cuma tinggal lihat di kamus, tinggal ngikutin. Kalau kita nggak punya kamus, kita lihat di Quran, ketemu di Quran, tinggal kita ikutin. Saya ambil contoh 1 dalam Quran.
Ini dasarnya abada. Sedangnya ya'budu. Ya'budu. Oke. Fi'il mudhari itu cirinya anita. Anita, ciri fi'il mudhari itu namanya huruf mudhara'ah. Alif, nun, ya, ta. Sehingga kalau saya buat baris anita, ini namanya huruf mudhara'ah. Mudhara'ah itu mudhari. Jadi huruf yang menjadi ciri-ciri fi'il mudhari. Jadi kalau di depannya ada huruf alif, ada huruf nun, ada huruf ya, ada huruf ta, maka itu fi'il mudhari. Kalau yang tadi tinggal kita hafal saja. Tatumatum, titumatuna, tu, na. Kan gitu? Kalau sebelumnya mati oh berarti pasti fi'il madhi. Oke. Ya'budu, dia satu orang, cara menerjemahkannya sama. Saya mengajak kita untuk letterlek banget ini. Ya. Dia satu orang laki-laki sedang atau akan menyembah. Dia satu orang laki-laki sedang atau akan menyembah. Kalau ditanya dianya dari mana? Ya. Ya'budu, dia satu orang laki-laki sedang atau akan menyembah. Kalau sudah dia satu, ini berarti orang ketiga kan? Oke, saya berharap tadi kita nanti ketika di Quran kita sudah tidak ada masalah lagi soal orang ketiga, orang kedua. Karena selama ini sering saya temukan mereka dan kalian itu masih suka nyaru. Masih suka nyaru. Artinya ini belum duduk dong ini. Gitu. Ya. Nggak mungkin kita bisa memahami bahkan membayangkan satu percakapan kalau kita nggak tahu ini orang keberapa. Wa iz qala Musa liqaumihi, ketika Musa berkata kepada kaumnya. Ya, yang berkata siapa? Berkata kepada siapa? Itu. Ya qaumi, wahai kaumku. Itu dulu yang kita harus dapat itu. Oke, ya'budu, dia satu orang laki-laki menyembah. Kalau dia dua orang laki-laki menyembah, mengapa saya mulai dari madhi? Madhi lebih simpel daripada mudhari. Kalau untuk dua orang kan tinggal tambah a. Abada, satu orang laki-laki menyembah, dua orang abada. Kalau untuk mudhari ini saya fokus huruf akhir. Ini ya-nya tetap da kan tadi? Du kan? Jadi a. Ini berarti sama. Du jadi a tambah a alif. Ininya tetap ya. Ya'budu, ya'budani. Apa arti ya'budani? Dia dua orang laki-laki sedang atau akan tetap sedang atau akan, buat kedua-duanya ya, biar kita letterlek dulu. Sekarang saya kasih contoh bocoran kemudahan. Ini berarti menunjuk duanya di sini kan? Yuk kita urut dulu. Kata ganti dalam bahasa Arab ada 14.
Dia satu orang laki, dia dua orang laki, mereka laki-laki. Dua, dia satu orang perempuan, dia dua orang perempuan, mereka perempuan. Berarti yang dua orang udah berapa? Dua kan? Dua orang laki, dua orang perempuan. Orang ketiga. Sekarang orang kedua. Engkau satu orang laki, engkau dua orang laki, kalian laki. Engkau satu orang perempuan, engkau dua orang perempuan, kalian perempuan. Berarti untuk orang kedua, yang dua orangnya berapa? Dua juga kan? Engkau dua orang perempuan, engkau dua orang laki. Berarti digabung semuanya jadi 4. Yang 4 itu semuanya pakai ani di belakangnya. Betul nggak? Itu lompatan paling mudahnya. Jadi satu kita langsung dapat 4. Jadi kalau kita fokus misalnya ke aninya saja, kita tidak lihat di sini, ini berarti bisa dia dua orang laki, bisa dia dua orang perempuan, bisa dia dua orang, engkau dua orang laki, bisa engkau dua orang perempuan. Nanti kita lihat. Saya selesaikan dulu. Ya'budani. Sekarang berarti sesudah dia dua orang siapa lagi? Mereka laki-laki. Mereka laki-laki. Ininya masih tetap ya. Huruf akhirnya tadi dal kan? Dalnya domah. Untuk merekanya tidak ada yang dirubah, tinggal ditambahin. Ini sengaja saya tidak buat ini supaya kita fokus kepada awal dan akhir. Ya'buduna. Ya'buduna. Dia satu orang laki-laki menyembah, ya'budu. Dia dua orang laki-laki menyembah, ya'budani. Mereka laki-laki menyembah, ya'buduna. Sekarang kita baru belajar sampai di sini. Kita baru belajar sampai di sini. Di dalam Quran itu, dalam pengamatan saya, yang paling banyak digunakan adalah ini. Mereka. Mereka laki-laki. Ya, yang paling banyak itu di ujung-ujung ayat yash'urun, ya'lamun, yarji'un. Itu kan mereka laki-laki. Nah, sekarang bagaimana kita ketemu seperti itu, kita balik ke sini. Contoh, yuk. Coba selesaikan ini. Yarji'un. Berarti mereka laki-laki. Nah, untuk tahap awal kita kembalikan ke sini dulu, ke dia. Kita ketemu mereka, kembalikan ke dia dulu, baru nanti kita ubah selanjutnya. Berarti apa? Bagaimana mengembalikan ke dia? Buang waw nun kan? Nah, karena dibuang, ainnya nggak begitu lagi tulisannya, jadinya begini. Ini yang saya maksud tadi, menjadikan Al-Quran itu buku pintar kita, kitab pintar kita, ya. Yarji'un, walaupun kita tidak tahu artinya, sama dengan mereka laki-laki sedang atau akan datang titik-titik. Maka saya bilang tadi, terjemahnya tinggalin aja dulu, tinggal lihat terjemahan kok. Ini yang kita bahas ini lebih rumit dari terjemahan gitu. Dan ini nggak ada di terjemahan. Yarji'un, mereka kembali. Nah, kita taruh di sini yarji'u, dia satu orang laki-laki kembali. Kalau dia dua orang laki-laki kembali, yarji'ani. Huruf akhirnya tadi di fathah, tambah alif, tambah ni. Yarji'ani. Lagi, saya bawa latihan ke Quran dulu. Yash'urun. Sama kan mereka juga? Apa sih artinya yash'urun? Nanti dulu. Ya.
Yang jelas tugas kita ini ada ya, ada waw nun mereka. Untuk kita pemula bisa mengubah 14, kembalikan ke dia dulu, berarti waw nun buang. Yash'uru. Berarti dia dong. Dia satu orang laki-laki sedang atau akan titik-titik, kan gitu? Nah, itu format menerjemahkannya itu saya berharap bisa seperti itu. Dia satu orang laki-laki sedang atau akan titik-titik. Yash'uru itu menyadari. Yash'uru dia satu orang laki-laki menyadari. Kalau dua orang laki-laki menyadari? Yash'urani. Yash'urani, bukan urani. Nanti begitu di kalian tes urin katanya. Padahal kan tash'urun, tash'urina untuk engkau perempuan kan tash'urina. Maka ada punya poliniannya tes urin. Berarti untuk engkau satu orang perempuan tes urin gitu. Yash'uru dia satu orang laki-laki menyadari, dua orang laki-laki menyadari, yash'urani. Mereka menyadari, yash'uruna. La'allakum ta'qilun. La'allakum jangan ta'la, ya. La'allahum ya'qilun. Karena kita baru sampai situ, ya'qilun. Iya kan? Ada ya, ada waw. Mereka kembalikan ke dia dulu. Yaqilu, dia menggunakan akal. Dia berfikir. Kalau dia dua orang laki-laki berfikir, yaqilani. Ininya nggak usah diutak-atik. Kalau di sini ki ya ki gitu. Kan fokusin kita huruf sini. Yaqilani. Dia dua orang laki-laki menggunakan akal. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka memohon ampun. Wabil asharihum yastaghfirun. Yastaghfirun. Ini udah panjang ini. Kembali lagi, jangan fokus kepada panjangnya. Fokus saja kepada pelajaran kita. Yang jelas di depan ada ya, di belakang ada waw nun. Iya. Ini yastaghfirun berarti mereka memohon ampun. Dari kata apa? Jangan ditanya dulu. Bukan Ustadz nggak mau jelasin, kalau dijelasin mumet. Gitu. Saya ada satu jamaah itu kadang-kadang juga bingung saya mau jawabnya. Kadang-kadang pertanyaannya pertanyaan yang ngaco-ngaco, dia pakai WA Japri lagi. Terakhir pertanyaan Pak Ustadz, agak jengkel juga saya gitu. Karena pertanyaannya itu yang maksud saya yang membawa kepada kita menjadi lebih baik gitu ya. Membuat kita menjadi lebih tahu. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang gaib-gaib kemudian kita tanya, pengaruhnya apa ke kita? Terakhir pertanyaannya, Pak Ustadz, mengapa kain kapan nggak pakai kantong? Agak kesel saya diamin aja, saya baca, saya diamin aja dulu. Saya nenangin hati aja dulu baru jawabnya. Iya kan? Emang di sono nanti bawa handphone untuk naruh di kantong? Aduh. Tapi ya itulah ya, kadang-kadang Ustadz dihadapkan dengan yang begitu. Enggak dijawab salah, dijawab salah. Saya jawab begini, emang nanti butuh kantong di sono Den? Yang gitu. Ya, emang nanti di sana butuh kantong. Buat apaan gitu? Gitu. Iya kan? Lucu kan pertanyaannya? Gitu. Gitu. Nah, yastaghfirun, mereka mohon ampun. Ini asumsi kita baru belajar sini loh, maksud saya. Ini dengan asumsi kita baru belajar 3. Tapi saya ingin memperlihatkan yang 3 itu sebenarnya udah banyak kalau diaplikasikan dalam Ada orang yang sudah banyak belajar tapi dia merasa sedikit. Saya tidak mau. Syukurlah kalau nanti kita belajar banyak dan merasa banyak itu. Tapi sekarang kita mulai dari sedikit dulu. Baru 3 loh ini. Ya'budu, ya'budani, ya'buduna. Yang ini kita aplikasikan ketika baca Quran. Saya sebutkan tadi, kebanyakan di Quran itu kalau enggak mereka, kalau enggak itu kalian.
Ya. Nah, sekarang kita ambil yang mereka. Yastaghfirun, mereka mohon buang saja waw nun. Yastaghfiru, dia satu orang mohon ampun. Kalau dia dua orang mohon ampun, yastaghfirani. Sampai di situ paham? Ini bukan saja perubahan itu, tapi saya harap kita sudah dapat mempergunakan Quran untuk menjadi latihan. Kalau yang tadi yang yakilo, begitu kedua tadi yakilan, lamnya berarti lam alif. Iya, pakai alif. Iya, alam alif. Yakilani. Tadi kita karena tadi kita kebetulan tidak pernah ketemu pakai ki, kita jangan bingung di sini, ikutin aja. Kita fokusin di huruf lamnya aja. Yakilani. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yunfiqun. Oke? Ada ya, ada waw nun. Mereka menginfakkan. Nah, untuk mengubahnya dulu, buang dulu waw nunnya. Kalau yunfiku, siapa menginfakkan? Dia satu orang laki-laki. Kalau dua orang laki-laki, yunfiqani. Oke, alhamdulillah. Lanjut. Selesai 3 orang, dia satu orang laki-laki, dia dua orang laki-laki, mereka laki-laki. Berarti kita pindah ke sini. Dia satu orang perempuan. Iya, Bu. Iya. Iya. Oke. Saya jawab singkat aja dulu ya supaya kita bingung. Itu asal katanya ghafaro. Ghafaro ampun kan? Nah, ista itu tambahan. Kalau yang mendapat penambahan ista itu artinya minta, berharap, mohon. Itu aja ya. Oke, jadi istaghfaro minta ampun, mohon ampun. Ista'ana minta pertolongan. Iya, itu ista itu. Istighosah, ya kan? Mohon hujan, gitu ya. Jadi ista tambahannya. Asalnya tetap 3, ya. Next kalau kita akan bahas penambahan itu. Tapi tadi yang ingin saya mengapa saya ambil contoh yang panjang ini? Artinya sepanjang itu pun kita sudah bisa menerjemahkan. Ya, sepanjang itu pun kita sudah menerjemahkan. Fokus ke di depannya ada huruf ya, di belakang ada waw. Mau sepanjang apapun itu mereka laki-laki. Oke, baik. Sekarang dia perempuan. Coba bandingkan dengan dia laki, apa bedanya? Awalan. Kalau dia laki, ya. Kalau dia perempuan, tak. Bismillah. Nah, kalau kita ketemu seperti ini dan dia berdiri sendiri seperti ini saya suka baris begini ya. Gini ya. Ini berarti orang ketiga kan? Orang ketiga ya. Berarti di sini kedua, ketiga di sini. Nah, di sini orang kedua. Di sini juga nanti jadinya tak budu. Saya lompatin aja ke sini dulu karena dia sama. Ta'budu di sini dia satu orang perempuan sedang atau akan menyembah. Kalau di sini ta'budu engkau satu orang laki-laki akan atau sedang menyembah.
Berarti kalau dia berdiri sendiri ketemu seperti ini, kita boleh terjemahkan dua. Dia satu perempuan atau engkau satulah. Kemudahan lagi, ya kan? Kemudahan lagi. Jadi kalau dia berdiri sendiri bukan di dalam kalimat, ya udah terjemahkan aja kedua-duanya. Bisa dia satu orang perempuan menyembah, bisa engkau satu orang laki-laki menyembah. Tapi kalau dalam kalimat udah pasti ketahuan. Yang dimaksud itu dia satu orang perempuan atau engkau laki, pasti ketahuan. Gitu. Ta'budu, dia satu orang perempuan sedang atau akan menyembah. Untuk dua orang ini tetap pakai ta, ya. Ini a, jadinya ta'budani. Kita sudah bahas 1, 2, 3, 4, 5. Tapi bonus 1 di sini. Bahas 5 dapat 6. Bukan dapat 6 tapi dapat 7. Di sini juga nanti ta'budani. Di sini nanti berarti ada 3 yang sama. Ta'budani itu bisa berarti dia 2 orang perempuan menyembah, bisa berarti engkau 2 orang laki-laki menyembah, bisa berarti engkau 2 orang perempuan menyembah. Kalau dia berdiri sendiri, tapi kalau dalam kalimat pasti ketahuan. Nah, saya buatkan seperti ini untuk kemudahan. Jadi sebenarnya bukan 14. Kita nggak perlu ribut dengan 14 gitu. Ada nggak yang paling mudah kita ingat yang berkaitan dengan ani? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Betul? Tukadziban. Ini kalau dia berdiri sendiri bukan dalam kalimat, berarti bisa 3 kemungkinan subjeknya. Bisa dia 2 orang perempuan, bisa engkau 2 orang laki-laki, bisa engkau 2 orang perempuan. Nah, ketemu. Sekarang kita bertemu di dalam surah Ar-Rahman 31 kali begini. Ya? Yuk kita ubah. Tukadziban kita anggap dia di sini. Dia 2 orang perempuan mendustakan. Caranya untuk bisa mengubah dengan mudah kemana? Kembalikan ke sini dulu. Kembalikan ke dia dulu. Gimana caranya tukadziban dikembalikan ke dia? Buang dulu ani kan? Buang dulu ani. Berarti di sini tukadzibu. Kemudian taknya diganti dengan ya. Berarti yukadzibu, dia 1 orang laki-laki mendustakan. Dia 1 orang laki-laki mendustakan. 2 orang laki-laki mendustakan? Yukadzibani. Mereka laki-laki mendustakan? Yukadzibuna. Dia 1 orang perempuan mendustakan? Tukadzibu. Nah, 2 orang tadi tukadzibani. Gimana Bu? Oh, kita nggak ada masalah dengan baris-baris ini dulu, ya. Ini mau dia fathah, mau dia dhamma, nggak ada masalah.
kita fokusnya bukan di situ. Fokusnya di huruf. Ya. Fokus tadi. Nanti berarti ada dia yang kemudian di barisnya A, ada yang kemudian barisnya dhammah, gitu ya. Fathah atau dhammah. Itu nanti sudah ketentuan dari sononya dan ada pelajaran tersendiri. Sekarang kita fokuskan ke tadi. Ada ya, ada waw nun. Tadi kan mereka yukadzibu, dia satu orang laki-laki mendustakan. Dia dua orang yukadzibani. Mereka mendustakan yukadzibuna. Dia satu orang perempuan mendustakan tukadzibu. Dua orang perempuan mendustakan tukadzibani. Dari satu kata kita bisa ubah jadi 5. Bayangkan kayanya di sini kita. Satu lembar saja, lembaran pertama Al-Baqarah saja kalau kita pakai ini udah banyak kosakata kita. Pertanyaannya, selama ini kita baca Quran, nambahkah kosakata di sini? Enggak kan? Kenapa? Itu. Padahal kata Ibnu Qayyim, orang yang baca Quran itu orang yang nanti skill bahasa. Orang yang di sini itu banyak. Kan satu di antara kecerdasan ada 7 kecerdasan. Satu di antara kecerdasan bahasa. Jadi orang yang baca Quran, orang yang beriman, orang yang baca Quran itu paling tidak dia dapat kecerdasan salah satu di antaranya. Kecerdasan bahasa. Oke lah, terlepas dari kecerdasan bahasa, tapi paling tidak dalam bahasa begini. Ini bahasa provokasi saya begini. Kita artinya baik fi'il madhi yang 14 tadi terserah. Kalau bahasa kita udah ada kita gini nih. Apa namanya nih? Ini kan artinya udah menguasai kan? Nah, kali ini mau kemana lari? Mau kemana lari gitu lah. Mau berubah dia kah? Mau berubah kami kah? Mau berubah engkau kah? Kalian kah? Mereka perempuan kah? Mereka laki kah? Kita udah tahu. Di mana? Kita cuma pegang rumus kan? Saya ngelihat anak saya ngerjain matematik, ngelihat di laptopnya aja udah mumet duluan saya. Iya. Karena anak saya satu yang tua itu matematika murni. Dan itu nggak banyak sebenarnya ya. Itu kan ada rumus. Kan dia masih ngomong. Saya bawa bahasa Arab. Set ya, banyak banget perubahannya. Nggak banyak nak, cuman kan ada rumus. Saya balikin lagi. Kita nggak ngerti di matematik kan jawabannya sederhana, nggak banyak ya, itu kan ada rumusnya. Gitu. Jadi itu kita pakai. Bahasa Arab juga begitu, nggak banyak, semuanya asal pegang Gitu. Jadi selama ini kita nggak punya rumus itu tadi. Satu, yang kedua fokus. Kata kuncinya fokus. Fokus kita tadi di depan ya, di awali ya, di akhiri huruf waw nun. Mau yanya baris fathah kah, mau yanya dhammah kah, bukan fokus kita. Itu nanti pelajaran tersendiri lagi. Yang jelas sekarang kita bisa mengubah dari ini, bisa berubah ke dia, bisa mengubah dia dua orang laki-laki, mereka laki-laki, dia perempuan, dia dua orang perempuan. Sampai di sini paham? Kita banyakin contoh karena memang ini namanya aplikasi. Dan saya berharap bahwa nanti suatu saat ibu akan simpan rapi-rapi catatan itu. Karena udah di sini semua. Ya kan? Kan catatan kita kalau sudah di sini semua ngapain buka catatan lagi? Ya, gitu. Mengapa sudah ada di sini? Karena satu yang dipelajari diterapkan ketika baca Quran. Wabil akhirati hum yuqinun. Mereka kan situ. Mereka yakin. Kita nggak tahu nih apa arti yuqinun. Lihat aja terjemahan. Mereka yakin. Oh berarti yakin. Kalau begini yuqinu siapa yang yakin? Dia laki-laki yakin. Ubah. Kalau dia dua orang laki-laki yakin? Yuqinani. Kalau dia perempuan yakin?
Tukino. Jadi sebenarnya orang Jawa agak salah. Tukino itu untuk perempuan. Ya, ya, ini maaf, ini plesetan ya. Tukino itu untuk perempuan sebenarnya, bukan untuk laki gitu. Tapi benar juga sih tukino untuk perempuan ya. Tukino, dua orang perempuan meyakini. Tukinani. Saya bawa dengan contoh yang beragam-ragam. Fokus kita cuman sekedar mengubah. Bisa dipahami? Kasih contoh lagi. Yubaddiluna, yubaddilun, yubaddilun. Ada ya, ada waw nun kan? Ada ya, waw nun. Oke. Ada tasdid, jangan di ini dulu. Cuekin aja tasdidnya. Kita nggak fokus ke situ. Ada ya, ada waw nun. Kalau yubaddilu berarti dia kan? Dia mengganti. Yubaddilu, dia satu orang laki mengganti. Dua orang laki mengganti. Yubaddilani, yubaddilun, mereka laki-laki. Kalau dia perempuan mengganti, tubaddilu, dia dua orang perempuan mengganti, tubaddilani. Saya contoh lagi. Ini yang panjang-panjang saya kasih contoh nih. Yas taf tunaka. Yas taf tunaka. Kadang-kadang orang ditambahin, didempetin ini saja udah mulai bingung. Iya kan? Didempetin domir ka saja udah mulai bingung itu. Nah kalau kita bingung, buang aja dulu ka-nya. Baru kelihatan kan? Ada ya, ada waw. Yastaftun, mereka minta fatwa. Sama tadi yastafirun kan minta, ada minta. Mereka mohon fatwa, mereka minta fatwa. Yastaftun. Jangan fokus ke situnya, kita fokus iya, waw, nun. Mereka. Kalau dia minta fatwa, yastaftu. Dia dua orang laki-laki minta fatwa, yastaftani. Engkau satu orang minta fatwa, tas. Oh, itu sebabnya yang paling cepat itu ditulis. Ya kan? Tas, taf, tani. Selesai. Iya kan dua orang perempuan? Engkau dua orang perempuan minta fatwa. Sampai di situ paham? Kalau di apa Pak? Gimana Pak? Yu'alimuna. Oh, apalagi yu'alimuna itu mah kecil. Yu'allimuna. Kan gitu? Gitu. Jadi saya selalu tadi bukan mengesankan sombong. Saya selalu sampaikan itu untuk kita membuka rasa percaya di itu mah gancil. Kan selama ini kita selalu waduh susah, waduh berat. Aduh susah kalau sudah tua. Enggak, di sini enggak ada yang tua. Mudah semua di sini. Tidak ada yang susah, mudah semua di sini. Kan Quran Allah sampai 4 kali kok bilang walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Kami telah mudahkan Quran untuk dipelajari. Apakah adakah yang mau mengambil pelajaran kan begitu? Tapi tetap aja kita bilang gitu. Oke, yu'allimani. Ada ya, ada waw nun kan? Yu'allimuna. Berarti mereka mengajarkan. Yu'allimun, mereka mengajarkan. Kalau dia mengajarkan, yu'allimu. Dia dua orang laki-laki mengajarkan. Dia perempuan mengajarkan. Engkau dua orang perempuan mengajarkan. Tu'allimani. Sampai di situ paham? Nah, jadi jangan lupa nanti Bu Novi pulang, assalamualaikum, gitu ya. Jangan lupa assalamualaikum.
Ya. Maaf, ada apa Ibu? Enggak, cuman ngasih tahu bahasa Arab itu gampang banget loh gitu. Saya hapus. Oh. Berarti sampai di situ sebenarnya kita bukan 5 dong. Sudah 8 kan? Ini bonus berarti kan? Nah, saya buat posisi seperti ini, nanti kalau kita ini sudah terframe di sini. Di sini pasti engkau satu orang laki. Di sini engkau 2 orang, di sini berarti kalian kan? Di sini berarti pasti engkau satu orang perempuan. Di sini kalian perempuan. Jadi kita punya frame itu. Sudah terbentuk. Nah, sekarang yang memang yang punya masalah, yang bermasalah dalam bahasa Arab itu orang nomor 6. Nomor 6. Siapa nomor 6? Urutan nomor 6? Mereka memang yang buat masalah itu di situ. Ya, kencang banget di sini. Perempuan memang. Tadi juga kan kembali tadi kan dimatiinnya. Ketika jaa jadi susah kan? Jaa kok jadi ji? Nah itulah perempuan bisa mengubah-ubah. Iya. Karena lebih banyak perempuan gitu. Enggak, ini enggak ada hubungan sama situ ya, enggak ada hubungan sama situ. Oke. Perhatikan untuk yang nomor 6-nya. Ini kan tata semua nih. Bener kan ta? Begitu masuk ke perempuan berubah lagi jadi ya, coba. Begitu masuk ke sini berubah menjadi ya. Jadinya ya bud banyak loh berubahnya di mereka perempuan. Dia baris ya. Saya masih ingat dulu ketika kita ujian tasrif itu rata-rata kebanyakan salahnya di sini. Karena di sini sudah asik ta'budu, ta'budani, ta'budna. Padahal di sini iya. Ya, kan iya tadi kan di sini kan? Nah gitu. Jadi dari huruf depannya kembali ke sini, huruf akhirnya dipateni, bud. Nah tambahin, nah. Jadi perubahannya ini berubah menjadi ya, ini dimatikan, ini ditambah. Oke, fokusin sedikit di nomor 6 karena memang di situ yang agak sedikit sulit. Sulit kalau kita membuat. Kan tadi fokus kita bukan buat, menterjemah. Gitu. Jadi kalau tadi misalnya kita pakai cara cepat, untuk bisa cara cepat kembali ke sini, berarti kita memahami tadi. Misal kita bertemu tadi yarji'u, dia satu orang laki-laki kembali, yarji'u. Ya, kalau mereka perempuan kembali, yarji'na, kan gitu? Karena kalau dari dia ke sini tidak tinggal matikan akhir kan? Tapi kalau dari sini, kita jangan lupa tadi kalau dari dia perempuan ke mereka, kita harus ubah ta menjadi ya dulu. Iya.
Kalau ya ini kan berarti kan dia tadi. Kalau kita bertemunya begini dalam Quran, ya, mengubah ke sini tinggal mudah. Yarji'na. Pola pesantren beda cara menghafalnya. Ya, pola pesantren itu pokoknya semuanya harus dihafalin. Ya, bagus dalam hal hafalan. Cuman kadang-kadang kelemahannya yang saya temukan di kenyataannya, kadang-kadang dia tidak terlalu teliti membeda-bedai tadi. Kalau saya bukan dari pola pesantren, karena saya belajar bahasa Arabnya otodidak. Belajar bahasa Arabnya otodidak. Sehingga tidak terlalu banyak hafal-hafal tadi, tapi kita punya bisa memilah-milah. Sedikit cerita lah. Tahun 96 itu pertama saya ngajar di Indosat. Ya, saya ngajar di Indosat. Kita buka kelas dari Istiqlal, kita buka kelas itu terjemah Al-Quran sistem 40 jam tahun 96. Langsung buka 4 kelas, satu kelas kan per 20 orang. Sehingga dikirimlah kami berempat sebagai pengajar di Indosat. Yang berempat itu satu-satunya yang bukan pesantren saya. Yang 3 itu dari pesantren Gontor. Itu tahu sendiri bahasa Arabnya luar biasa. Karena bahasa Arab percakapan sehari-hari kan. Saya agak minder loh. Waduh, ini. Tapi untuk saja mereka kadang bahasa Arab sama saya ngerti artinya, tapi saya jawab bahasa Indonesia gitu. Kita ngerti arti kadang-kadang. Kalau untuk orang Indonesia berbahasa Arab kita masih ngerti arti, tapi belum tentu kita bisa mengucapkan karena kita nggak banyak praktek. Ya, nggak banyak praktek. Gitu. Dengan agak sedikit minder tapi langsung percaya diri kan, tapi masing-masing orang kan punya pola sendiri, punya pola beda ada kelebihan ada kekurangan gitu. Keraguan saya terjawab di bulan ketiga ya, dan saya menjadi tambah yakin di bulan ketiganya itu. Dari 4 kelas, kemudian yang bisa survive, bisa bertahan di bulan keempat cuma tinggal 1 kelas. Dari 4 kelas, tinggal 1 kelas. Dan itu syukur alhamdulillah adalah kelas saya. Yang lainnya pada rontok. Kenapa? Ini bukan soal mengatakan lebih dan kurang, bukan. Karena mereka belajar dari pesantren yang pola pengajaran yang mereka terima pola pesantren, yang dihadapi orang bukan pesantren. Pakai pengajarannya pola pesantren. Ini isim fa'il, ini isim maf'ul. Bayangin coba orang yang baru belajar bahasa Arab udah dengar isim fa'il, isim maf'ul, fi'il madhi, fi'il mudhari, mumet duluan kan? Gitu. Ini ada bukti sejarahnya. Bahkan terakhir saya sampai pandemi kemarin masih ngajar di Indosat. Ya, sebelum pandemi saya masih ngajar di Indosat. Gitu. Jadi polanya apa? Bukan cara. Kalau saya mungkin nggak laku di pesantren gitu loh. Ya, kalau mereka pasti akan laku di pesantren karena pola pesantren seperti itu. Nah, ketika di kantor, di masyarakat, kita memahami orang ini kan beda-beda. Baca Qur'annya aja ada yang masih udah lancar, ada yang masih tertatih-tatih. Nah, ini yang diajarin bahasa Arab coba. Jadi sebenarnya kalau lebih beratnya lagi kalau orang ngajar di pesantren udah ketahuan. Kalau kelas 2 udah selesai kitab pertama, lanjut kitab kedua. Ininya standar ini mereka sama. Maka saya bilang kalau misalnya Pak Marmah ngajar S1 misalnya, enggak mudah, S1 enggak gampang. Karena pasti tamat SMA semua. Ngerti gak? Nah di sini kita ada yang S3 malah jamaah. Ada yang S3, ada yang S1, ada yang cuma tamat SMA. Nah orang yang beragam-ragam itu mau kita satuin itu menurut saya tidak mudah juga. Nah inilah pola-pola seperti ini mudah-mudahan bisa merangkum semua. Ya? Bisa dipahami? Di balik cerita itu saya ingin memberikan semangat bahwa ternyata belajar bahasa Arab itu tidak ada kata terlambat. Dan saya ingin sampaikan lagi bahwa saya belajar bahasa Arab otodidak.
Ya, gitu. Semuanya berangkat dari man jadda wajada. Insyaallah bisa. Oke, fokus ke yang nomor 6 tadi. Dari tata ya. Maka dia membuat nomor ini tata ya. Satu bukan hanya berubah ta jadi ya, tapi kedua ini huruf akhirnya tadi dimatikan tambah dengan na. Sampai di situ paham? Tadi yu'allimu dia mengajarkan. Kalau mereka mengajarkan, mereka perempuan mengajarkan yu'allimna. Kalau dari ya nggak ada masalah ya, gampang. Ya, tinggal kita terusin. Kalau seandainya di sini ta, nah itu baru kita tadi ingat, kembalikan ke ya dulu. Yu'allimna. Lanjut, selesai orang ketiga. Tinggal buka Quran. Amma yatasaalun. Iya kan? Siapa subjeknya? Mereka. Oke, mereka. Ketemu satu di sini surah An-Naba, kita ubah jadi 14. Sebelum kita ubah, kita terjemahin dulu. Kita lihat terjemahannya. Mereka bertanya-tanya. Oh, berarti bertanya-tanya. Merekanya kita sudah tahu, ada ya, ada waw, nun. Mereka laki-laki bertanya. Sekarang supaya mudah kita balikin ke dia dulu. Berarti buang waw nun. Yatasaalu. Apa artinya? Dia bertanya-tanya. Dia bertanya-tanya. Satu orang laki-laki bertanya-tanya. Dua orang laki-laki bertanya-tanya. Yatasaalani. Dia satu orang perempuan bertanya-tanya. Ta dong, ya. Tatasaalu. Dia dua orang perempuan bertanya-tanya. Oke, tatasaalani. Mereka perempuan bertanya. Oke. Ini yatasa. Oh, ini al kan? Yatasa al. Keren. Yatasa alna. Paham nggak arah saya? Saya ingin perlihatkan betapa mudahnya. Kan gitu? Ini kan banyak ini. Satu baris saja di Quran itu kalau kita ubah begini jadi 14. Ya. Dan nanti kita bisa merasakan luar biasanya di sini kita nih. Gitu. Sehingga nanti dengan kata lain, dia mau yang 14 itu mau berubah apapun, kita sudah bisa terjemahkan. Oke, sekarang masuk orang kedua. Orang kedua kebetulan sudah terbantu di sini. Berarti nanti kalau ketemu seperti ini, ada huruf ta dan dia masih huruf akhirnya masih asli, kemungkinannya ada dua. Bisa engkau laki-laki, bisa dia perempuan. Untuk dua orang laki-laki juga sudah. Dua orang laki-laki sama dengan dua orang perempuan. Berarti tinggal kalian laki-laki. Tak buduna. Kalian laki-laki menyembah. Tak buduna. Kalian laki-laki menyembah. Ini kita pilih. Kalau mereka di sini ya, waw, nun. Kalau di sini ta, waw, nun.
Oke, saya rinci lagi. Yang ada waw nunnya, ini kan kalau berhentikan bacanya yang ada waw nunnya untuk kata kerja bentuk sedang itu hanya ada dua ini. Kalau tidak mereka, kalau tidak itu kalian. Misalnya kita mendengar orang yatafakkarun, ada ya, ada waw nun, kan itu yatafakkaruna, gitu. Mereka, tinggal ubah saja jadi kalian. Cara cepatnya titiknya aja diganti. Berarti mereka dengan kalian bedanya cuman ya sama. Oke. Terus pelototin sampai nanti kita dapat detail perbedaannya. Itu sebabnya saya belum sebutkan tulisnya gede-gede. Tulisnya gede-gede. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun. Ada ta di depan? Ada waw nun di belakang? Langsung cepat. Kalian. Posisinya di situ. Kalian laki-laki nomor 9, ya kan? Kalian bertakwa. Ubah tattaqun jadi 14. Keren enggak? Satu kita langsung 14. Mengubah itu dengan asumsi tatakun itu nanti di tempat lain mungkin bukan kalian tapi jadi dia, jadi mereka, jadi kami, jadi saya. Nah, sehingga nanti dia berubah apapun kita sudah punya jawaban di sini. Di sini pengertiannya sebenarnya dalam konteksnya bukan untuk gender laki-laki tapi semua. Kadang semua termasuk yang female juga. Iya, nah itu sudah penafsiran. Kalau dalam Quran yang disebut laki termasuk di dalamnya perempuan. Tapi kalau dalam Quran disebut perempuan maka tidak termasuk di antaranya laki-laki. Ya, misalnya hendaklah kalian menjulurkan jilbabnya. Kita udah pakai jilbab juga laki-laki. Gitu. Itu untuk perempuan. Ya ayuhan nisa. Oke. Sekarang berarti selesai. Engkau satu orang laki-laki, engkau dua orang laki-laki, kalian laki-laki. Berarti di sini siapa di sini? Engkau satu orang perempuan. Atau saya jauhin dikit biar kelihatan. Ini baris, ini pembeda. Ini sama tak budani. Yang sama ini nanti kalau di ini dibuat warna beda. Maksud saya bisa kita inventarisir. Ujung inventarisir itu untuk membuat kita mudah. Oh ternyata nggak sebanyak itu loh. Nah sekarang untuk engkau perempuan. Banyak kan perubahannya? Banyak perubahannya. Nah, untuk melihat bebannya di mana? Kan ini huruf akhir kan ini dal. Ini tambahan. Saya kasih bocoran dikit. Tadi saya sebutkan yang biasanya kalau mengubah kalimat, ini kalau mengubah ya. Kalau tadi kan kita asumsinya bukan mengubah, kita menerjemahkan seketemunya. Kalau mengubah biasanya yang agak banyak salah itu di sini sama sini. Ya. Bil khusus ini karena perubahannya agak banyak. Yuk kita praktekin di sini agak lebih banyak. Karena di sini ini sampai nanti ketiga saya kami itu tinggal ngubah alif dengan nun.
Ya'budu dia menyembah. Kalau saya menyembah ganti alif, a'budu. Ubah kami jadi ganti na'budu. Kelar kan itu? Saya anggap itu udah agak selesai deh itu. Kita fokus ke sini. Kita fokus ke sini. Ini kalau fokus kita mengubah. Ya. Tentu target kita supaya nanti lebih ini lagi. Misalnya zahaba yazhabu. Yazhabu. Dia satu orang laki-laki pergi. Yazhabu. Dia satu orang laki-laki pergi. Cara mudah untuk mengubah ke sini, bawa dulu ke engkau laki-laki dulu. Ini kan kelompok orang ketiga kan? Maaf, kelompok orang kedua kan? Masukkan engkau dulu. Dia satu orang laki-laki pergi, sekarang bawa ke engkau pergi dulu apa? Berarti tazhabu. Engkau satu orang laki-laki pergi. Atau bisa juga dia satu orang perempuan pergi. Sekarang ubah menjadi engkau satu orang perempuan pergi. Jadinya setelah kita memastikan bahwa di sini huruf ta, maka tinggal fokus huruf akhir. Huruf akhirnya kan gitu? Dikasrohkan, ditambah ya mati, ditambah tazhabina, kan panjang sendiri dia. Tazhabin, engkau satu orang perempuan pergi. Iya Pak. Di dalam surah An-Nisa yang banyak Pak. Dalam surah An-Nisa, dalam surat kan tentang perempuan ya. Itu. Yarfa'u. Dia laki-laki mengangkat. Dia laki-laki meninggikan. Yarfa'u. Ya, untuk mengubah ke sini, masukkan sini dulu. Masukkan ke orang kedua dulu. Berarti jadi tarfa'u. Engkau satu orang laki-laki mengangkat atau meninggikan, atau dia satu orang perempuan mengangkat meninggikan. Sekarang engkau perempuan jadinya tarfa'ina. Ini Sabtu ini kita mengubah dulu. Sabtu depan kembali lagi kita letter leg tadi. Apa kata kerjanya, siapa subjeknya. Telah sedangnya itu harus jelas dulu. Karena akan kacau nanti telah sedangnya aja belum jelas. Yasma'u apa artinya? Dia mendengar. Untuk mengubah ke sini bawakan ke ta dulu. Tasma'u. Engkau laki-laki mendengar. Kalau engkau perempuan mendengar, tasma'ina. Beda sendiri kan? Gitu. Tasma'ina. Yadkhulu, dia masuk. Dia satu orang laki-laki masuk. Kita ubah ke engkau dulu. Tadkhulu, engkau satu orang laki-laki masuk. Engkau perempuan masuk. Tadkhulina. Fahim? Saya berharap setiap kali kita baca Quran, jadikan momen itu juga untuk latihan. Ya. Fokus kita sudah dua sekarang. Bentuk lampau, madhi dan mudhari. Nah, sekarang berarti tinggalin dulu mudhari. Saya anggap sudah jago mudhari. Fokusin lagi ke madhi. Fokusin ke mudhari. Mudhari itu biasanya paling banyak di ujung ayat.
Itu pengamatan saya. Paling banyak biasanya di ujung ayat. La'allahum yarji'un, la'allakum yatafakkarun, wa bil akhirati hum yuqinun, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ujung kan? Nah, fokusin aja ubah itu. 1 jadi 14, kalau 10 udah 140 coba. Itu kalau disertai nulis, ini kita pun jadi lancar nulisnya. Orang 140 kok nulis. Iya, yang ujung itu kebanyakan saya bilang tadi untuk mereka dan kalian. Oke, berarti tinggal sekarang di sini. Mereka kalian perempuan. Untuk kalian perempuan, bedanya dengan mereka perempuan. Coba. Ini jadinya ini tak, matinya sama. Kalau tadi mereka laki-laki dan kalian laki-laki, bedanya ujungnya sama-sama waw nun, depannya kalau mereka ya, belakang kalian ta. Betul? Kita menginventarisir tuh. Sekarang bedanya mereka perempuan dan kalian perempuan. Sama di ujung juga. Ini kalau di sini awalnya ya, di sini awalnya ta. Ini sama-sama mati, ini sama na. Ini sama mati, ini na. Saya kurang bisa pakai apa namanya komputer pakai garis-garis begitu. Ini kalau bisa digaris-garis atau lagi dibuat warna, ini lebih keren lagi. Tujuannya kita ini memperlihatkan betapa mudahnya. Sebenarnya bukan 14. Ini tadi kan 1, 2, 3. Ini saya lupa. Kalau saya biasanya cuma buatnya begini saja nih. Ini. Jadi kita menginventarisir yang sama-sama. Ya, yang sama-sama. Sekaligus nanti kita melihat bedanya apa. Kalau ketemu ada matina, berarti ada dua kemungkinan. Kalau enggak mereka perempuan, kalau enggak itu kalian Apa bedanya mereka perempuan sama kalian perempuan? Yang ini pakai ya, ini pakai ta. Kalau kita bertemu kemungkinannya ada dua. Kalau enggak mereka laki-laki, enggak itu kalian laki-laki. Kalau mereka di depannya ya, kalau kalian di depannya ta. Dan saya yakin ibu kalau sudah di ini nanti mungkin bisa lebih membuat rumus sendiri lagi nanti. Tapi kuncinya difahami dulu. Ya, yang beda-bedanya, yang samanya. Nah, selesai orang ketiga, tinggal orang pertama. A'budu, na'budu. Tinggal sini ganti. Ya ganti dengan alif, ganti dengan na. Selesai 14. Oke, terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu. Apa artinya? Aku berlindung. Fi'il mudhari kan? A'udzu.
aku berlindung. Untuk kita pemula, cara mengubah ini kan ketemu satu nih. Tapi di sini kita ingin ubah jadi 14. Cara pemula, balikin ke sini dulu. Ke dia dulu. Jadi apa? Ya'uzu kan? Oke, ya'uzu. Dia satu orang laki-laki berlindung. Yuk kita praktek. Ya'uzu. Dia satu orang laki-laki berlindung. Dua orang laki-laki berlindung? Ya'uzani. Mereka laki-laki berlindung? Ya'uzuna. Dia satu orang perempuan berlindung? Ta'uzu. Ia ganti ta kan? Dia dua orang perempuan berlindung? Ta'uzani. Kalau sudah dapat ini berarti sudah dapat 3. Ta'uzani. Mereka perempuan berlindung? Ya'uzna. Oke? Ya'uzna. Selesai. Mereka perempuan berlindung. Ya'uzna. Engkau berlindung? Ta'uzu. Dua orang? Ta'uzani. Mereka kalian? Nah ini. Engkau perempuan berlindung? Keren. Ta'uzina. Ta'uzina. Kalian perempuan berlindung? Ta'uzna. Kami berlindung? Na'uzu. Asik? Saya berlindung? A'uzu. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfiru. Saya mohon ampun. Tadi kuncinya kembalikan ke dia dulu untuk kita pemula. Kembalikan ke sini dulu. Berarti yastaghfiru. Dia mohon ampun. Yastaghfiru. Oke. Dia satu orang laki-laki mohon ampun. Dua orang laki-laki mohon ampun? Yastaghfirani. Mereka mohon ampun? Dia perempuan mohon ampun satu orang? Tastaghfiru. Dua orang perempuan mohon ampun? Tastaghfirani. Mereka perempuan mohon ampun? Yastaghfirna. Engkau laki mohon ampun? Tastaghfiru. Engkau dua orang laki mohon ampun? Tastaghfirani. Kalian laki-laki mohon ampun? Tastaghfiruna. Engkau satu orang perempuan mohon ampun? Kan beda dikit. Tastaghfirina. Dua orang? Tastaghfirani. Kalian? Tastaghfirna. Saya mohon ampun, astaghfiru. Kami mohon ampun, nastaghfiru. Fahim? Oke. Tetaplah dalam kondisi asik dengan Quran. Ya, itu sebabnya ciri sahabat Quran, ciri orang tadabur, di dekat Qurannya selalu dua, ada Quran terjemah, ada Quran tidak terjemah. Yang dipakai hariannya, yang tidak ada terjemahan. Sehingga ketika dia baca, dia jadikan momen baca itu sekaligus latihan. Kedua, di sebelahnya pasti banyak kertas sama buku sama pena. Ya, bahkan penanya ada warna-warni kan? Nah, kita balik kayak dulu lagi sekolahan. Ya, sambil mengingat dulu masa sekolahan. Ya, gitu. Kembali bertanya, mengapa orang cerdas, kita yang cerdas itu lama-kelamaan bertambahnya usia, berkurang kecerdasan? Karena kita mengurangi berpikirnya. Kan kalau dulu besok ujian kita ngapalin kan? Sekarang pertanyaan saya, selain dari ngapalin Quran, ada nggak yang kita hafalin? Ngapalin nama cucu gitu ya, gitu. Iya kan? Gitu.
Itu sebabnya daya kerja ini semakin menurun. Kalau dulu tiap hari kita hari ini ujian matematik, ngapalin matematik. Besok ujian fisika, ngapalin fisika. Saya bukan mau membanggakan. Saya subhanallah, Allah beri saya satu kelebihan ya. Saya sekolah tidak pernah belajar, sekolah tidak pernah nulis. Bawa buku satu itu dari SMP sampai aliyah itu ciri saya itu. Buku satu itu dilipat taruh di kantong kan? Taruh di kantong. Enggak punya catatan itu paling cuma gambar-gambar cewek, gambar macam-macam lah, tulisan itu aja isinya itu. Ya, itu. Pena pun pada patah-patah itu kan kadang minjem sama teman sebelah itu. Tapi saya subhanallah, Allah beri saya kelebihan satu. Saya dari SMP sampai aliyah itu saya selalu juara umum. Saya punya trik. Aneh bin ajaib kalau orang nggak tahu. Makanya sampai di kalangan keluarga saya sendiri, paman saya sendiri bilang, ini si Jasdi ini kalau bisa tamat aliyah saja potong kuping saya katanya. Gitu. Ya. Kenapa? Saya punya trik. Dari SMP saya pasti di setiap kelas itu saya punya pacar. Kan kalau perempuan tulisannya rapi kan? Iya kan? Begitu mau ujian saya sudah difotokopiin kok. Sudah difotokopiin. Ini besok ujian IPS, ini bahannya. Saya dapat 90, dia dapat 70 coba. Jadi saya punya satu malam belajar itu, ya. Ini semua tuh. Saya masih bersyukur pada Allah walaupun seperti itu. Di satu sisi saya banyak membuat kecewa orang tua karena macam-macam kelakuannya. Tapi kalau sudah ngambil raport itu waktunya saya membahagiakan orang tua. Orang tua dipanggil ke depan, juara umum, Jasdi. Senang kita kan. Wow. Ayah pulang dari itu mau makan apa hari ini? Mau makan udang, mau makan patin, ya gitu. Sampai di aliyah. Ya. Jadi ada trik yang orang kadang nggak punya. Jadi saya punya bukan cerdas. Saya punya trik. Dalam pelajaran ini kira-kira nanti di mana yang akan jadi dibikin soal oleh guru. Kita udah ada dulu. Oh berarti ini yakin nanti yang akan keluar ini. Ini kan ya kalau nggak punya trik kan dia baca semuanya akhirnya pusing sendiri. Kan yang keselnya begitu. Pacar kita yang bikin tulis, kalau perempuan kan rapi-rapi. Tulisannya diwarna-warniin, pakai di stabilo. Coba dari fotokopian, saya tinggal baca. Saya 95, dia dapat 70. Iya. Jadi itu zaman dulu ya, zaman dulu. Jadi motivasinya bukan untuk yang lain, tapi untuk ada yang nyatatin gitu loh. Jadi kalaupun saya bolos, gitu, ya. Di aliyah itu kan aliyahnya itu jendelanya tinggi, parkir di sana, parkir motor. Saya aliyah sudah punya motor. Parkir saya bukan di tempat parkir saya dekat jendela. Jadi pas orang-orang udah masuk kelas nih, masuk habis upacara kan masuk. Kan kita nggak bisa dijaga kan, bukan dijaga. Nah kita lompat dari jendela, naik motor. Tolong bawain tas saya pulang ya ngung. Untung anak saya perempuan semua, jadi nggak ada yang ngikutin saya lakunya. Kalau anak laki mungkin saya udah pusing, mungkin nggak bisa ngajar kali saking pusingnya. Itulah gambaran dulu. Tapi Allah mungkin sayang dengan saya, Allah bawa saya seperti ini hari ini, ya, gitu. Jadi dan pertama jatuh cintanya saya dengan Quran itu di bahasa, ya. Jatuh cintanya saya pertama di Quran itu di bahasa. Saya sebut jatuh cinta dalam artian saya lebih mendalami. Sebelumnya kan kita biasa baca. Insya Allah kalau baca kita dari kecil udah lancar gitu. Ya, jadi saya berharap, kalau saya melalui pendekatan bahasa, mudah-mudahan juga kita semua dapat jatuh cinta ke Quran melalui bahasa. Amin. Kata kuncinya dicintai dulu. Kalau udah cinta gampang pasti.
Ya, itu dia kata kuncinya. Dipaksain pun kalau kita tidak punya rasa senang, rasa suka, akan sulit. Mudah-mudahan dengan tekad kita Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Sabtu depan gimana?